Perkenalkan, nama saya Daud Hamonangan Sihaan dengan NPM 0371 dari kelas 5C. Perkenalkan, nama saya Diana Lestari dengan NPM 03711891 kelas 5C. Perkenalkan, nama saya Rosalie dengan NPM 0371171117 dari kelas 5C. Ya, selamat datang dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan alam sekolah dasar yang dibuat oleh kelompok kami, yaitu saya sendiri Daud dengan Rosa dan juga Dian. Kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan di Universitas Pakuan, Bogor. Hari ini kita akan membahas mengenai benda dan sifatnya. Ya, benda dan sifatnya. Benda dan sifatnya. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Tentunya, benda-benda yang ada disebutkan di sini sering banyak kita temukan di sekitar kita. Maka dari itu, kita akan membahasnya lebih dalam. Apa saja sih benda-benda padat, cair, dan benda gas itu, dan bagaimana sifat mereka? Tentunya, kita akan melihat dan menyaksikan penjelasannya dalam video ini. Yang pertama, yaitu benda padat. Nah, ada yang tahu nggak sih benda padat itu apa saja? Ya, ada banyak benda padat di sekitar kita. Di sini ada beberapa contoh yang kita akan berikan. Yang pertama, ada kursi dan meja. Yang kedua, ada batu. Dan yang ketiga, ada juga buku. Kursi dan meja, batu dan juga buku tentunya sering kita jumpai ya di sekitar kita. Nah, benda padat itu sendiri memiliki sifat-sifat dari benda padat. Nah, sifat yang pertama, benda padat itu memiliki bentuk dan volume yang tidak berubah. Artinya, ketika dia sudah jadi kursi, dia akan tetap jadi kursi dan dia tidak akan merubah bentuknya serta volumenya juga tidak akan berubah ketika dia menjadi sebuah kursi. Yang kedua, sifat dari benda padat itu sendiri, dia memiliki permukaan, yaitu bisa kasar, bisa halus. Misalkan, benda itu adalah kursi. Kursi sendiri terkadang memiliki permukaan yang kasar, dan terkadang ada juga yang permukaan kursi itu halus. Yang ketiga, sifat dari benda padat itu memiliki warna. Contohnya seperti yang kita lihat di depan kita ini, yaitu ada buku, ada kursi, dan ada batu. Buku itu sendiri bisa bermacam-macam warna. Kursi itu sendiri juga bisa bermacam warna. Bisa hijau, hitam, kuning, atau lain sebagainya. Yang kedua, yaitu benda cair. Nah, kita juga sering jumpai ini, dan tentunya ini juga menjadi salah satu yang biasa kita minum, yaitu air. Yang kedua, ini juga sering kita gunakan kalau kita memasak, yaitu minyak goreng. Yang ketiga, ini sering kita jumpai kalau kita sedang ingin menikmati minuman dingin, yaitu sirup. Dan tentunya masih banyak lagi benda cair yang tidak bisa saya sebutkan di tempat ini. Nah, benda cair itu sendiri memiliki sifat-sifat. Nah, sifat-sifat apa saja sih yang dimiliki oleh benda cair? Yang pertama, benda cair itu dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah? Tentu bisa. Karena dia adalah benda cair. Dia dapat mengalir. Itu salah satu
sifat dari benda cair. Bagaimana bentuknya? Bagaimana pada saat ini ditaruh di kelas? Apakah bentuknya akan tetap cair? Ya, bentuknya akan tetap cair. Tapi bentuknya itu sendiri, dia akan tetap berubah-ubah mengikuti wadahnya, mengikuti tempatnya. Ketika sebuah benda cair itu ditaruh atau dituang ke dalam suatu bentuk wadah, benda cair itu akan mengikuti wadah tersebut. Contohnya di depan kita, minyak goreng yang ditaruh di dalam sebuah pot, sebuah mangkuk kecil, dia akan mengikuti bentuk mangkuk tersebut. Nah, volume dari benda cair itu bersifat tetap. Nah, itu benda cair. Kita beralih ke bagian yang ketiga, yaitu benda gas. Wah, gas. Benda gas, seperti apa sih benda gas? Ada yang pernah lihat seperti gambar-gambar di bawah ini? Ya, ada balon. Itu yang di tengah adalah udara. Lalu ada juga tabung gas yang sering kita gunakan untuk ditaruh di dalam kompor. Ya, contoh benda gas adalah udara. Kita bisa lihat ada balon, udara, dan juga tabung gas. Nah, bagaimana sih sifat-sifat dari benda gas? Nah, sifat dari benda gas, bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Mirip dengan benda cair, tapi ada yang berbeda. Kalau benda cair, volumenya tetap. Sedangkan untuk benda gas, volumenya dapat berubah-ubah. Dia mengikuti wadahnya. Sama seperti benda cair, tapi volumenya tetap kalau benda cair. Tapi kalau benda gas, volumenya juga mengikuti wadahnya. Ketika dia dimasukkan ke dalam balon, sebuah balon, udara itu akan masuk, menyesuaikan bentuk balon, dan juga mengikuti volume sesuai dengan bentuk dari balon dengan wadah balon itu sendiri. Sama halnya juga dengan tabung gas. Ya, udara yang masuk di dalam tabung gas diisi, dia akan mengikuti tabung gas. Tabung gas kecil, tabung gas besar, dia akan mengikuti. Lalu volumenya juga berubah-ubah mengikuti wadahnya, mengikuti gasnya itu sendiri. Seperti itu untuk benda gas. Jadi kita sudah memahami 3 benda beserta sifat-sifatnya. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Tidak dapat dipegang, hanya dapat dirasakan. Ini juga salah satu sifat dari benda gas. Tidak dapat dipegang, hanya dapat dirasakan. Kita tidak dapat menyentuhnya seperti benda air. Kita tidak dapat menyentuhnya seperti benda padat. Tapi kita dapat merasakannya. Karena dia bersifat tadi, bentuknya berubah-ubah mengikuti wadah. Seperti itu. Kita beralih ke topik yang lain, yaitu kegunaan benda. Nah, benda dan sifatnya. Tentunya di sekeliling kita ini banyak sekali benda-benda. Berbagai-bagai benda dari bahan-bahan yang berbeda. Tapi apa sih gunanya? Apa sih benda dari kegunaan dari benda tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, ada benda dari plastik. Kita bisa lihat di gambar ya. Ember, gayung, sendok sayur terbuat dari rata-rata plastik. Bahkan alat-alat rumah tangga yang sering kita temukan di rumah kita nih, itu menggunakan bahan plastik. Hal ini tentunya dikarenakan plastik itu berbahan dasar yang murah. Dan kelebihannya dia cukup tahan lama. Jadi kegunaannya plastik ini itu dapat digunakan dengan cukup lama. Kekurangannya memang dia tidak dapat mengantarkan panas dan listrik. Tapi dari sisi lain, plastik banyak menguntungkan loh bagi kebutuhan di rumah tangga. Contohnya ya, ada payung, ember, piring, dan juga gayung ya. Lalu yang kedua,
ada benda dari kertas. Nah, ini juga sering kita jumpai di sekitar kita. Banyak sekali dan hampir semua kita menggunakannya. Buku tulis yang kita gunakan untuk menulis, majalah, atau tisu, ya, kardus, itu semua terbuat dari kertas. Nah, kegunaan benda dari kertas ini sangat berguna tentunya bagi kita. Apalagi bagi kita yang sedang bersekolah, bagi kita yang sedang kuliah. Kita bisa menggunakan kertas itu sebagai media untuk menjadi buku tulis, atau kertas itu sebagai media kita mencari sumber informasi, yaitu di dalam majalah dan koran, atau kertas itu kita gunakan untuk membersihkan dari sebuah kotoran atau sebuah keringat, kita gunakan sebagai tisu. Ya, dan masih banyak lagi kebutuhan dan kegunaan dari kertas ini. Selain mudah didapat, kertas ini tentunya sangat ringan dan praktis dibawa kemana-mana. Lalu, benda dari kayu. Nah, benda dari kayu ini juga banyak di sekitar kita ya. Seperti tadi di benda padat kita sudah bahas. Ada kursi, ada meja, ada lemari, ada rak, ada pensil. Banyak sekali yang bisa kita gunakan dari benda kayu ini. Tentunya kayu ini juga mudah didapat ya, karena dia terbuat dari tumbuhan, dari alam. Nah, selain sifatnya yang keras dan kuat, kayu ini juga mudah untuk dibentuk, teman-teman. Kenapa? Ketika dia digunakan untuk menjadi kasur, dia digunakan untuk menjadi kursi, dia digunakan untuk menjadi meja, dia digunakan untuk menjadi rak, mudah sekali digunakan dengan pola-pola yang berbeda. Tentunya, kegunaan benda dari kayu ini itu adalah sebagai alat-alat yang bisa kita gunakan. Dan tentunya, kayu ini akan kuat dan keras pada saat kita ingin gunakan. Seperti itu. Lalu ada lagi benda dari kaca. Nah, ini buat teman-teman kita yang masih kecil nih, hati-hati juga ya, karena benda dari kaca ini bisa menyebabkan kalau dia pecah itu berbahaya. Kita bisa tertusuk, terluka karena luka tersebut, karena terkena kaca. Kita bisa temukan kaca ini sebagai di jendela, sebagai pintu, ya, atau juga sebagai cermin, sebagai gelas, sebagai cangkir untuk minum. Banyak yang kita bisa gunakan dari bahan kaca ini, ya. Jadi kaca ini tentunya juga sering kita temukan ya, benda-benda yang tadi kita sebutkan ini. Jadi kegunaan dari kaca ini adalah untuk minum sebagai gelas, untuk melihat tubuh kita, melihat badan kita lewat cermin. Seperti itu. Lalu yang terakhir, benda dari karet. Nah, benda dari karet ini juga sering kita temukan di sekitar kita. Untuk mengikat makanan, untuk ban motor yang kita gunakan, ban mobil, ban sepeda, atau juga kita gunakan sebagai ikat rambut bagi yang perempuan, balon untuk mainan anak-anak, dan tentunya sandal jepit juga bisa kita gunakan yang terbuat dari karet. Kegunaan benda dari karet juga banyak. Seperti itu. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan bagaimana sih perubahan-perubahan wujud dari benda-benda yang mungkin sering kita temukan. Jangan lewatkan tayangan berikut ini. Kita akan saksikan sama-sama bagaimana perubahan wujud dari benda A ke benda B yang bisa kita saksikan lewat tayangan yang setelah ini. Selamat menyaksikan. Perubahan bentuk dari benda cair menjadi benda padat. Air merupakan benda yang berbentuk cair. Gini.
dingin. Ketika air dimasukkan ke dalam lemari pendingin seperti kulkas atau freezer, lama-kelamaan air akan berubah bentuk menjadi benda padat, yaitu es batu. Perubahan bentuk dari benda padat menjadi uap atau gas alias menyublim. Es batu merupakan bentuk benda padat. Es batu yang telah dikeluarkan dari lemari pendingin, suhunya akan mengalami perubahan atau pertukaran suhu udara, dan itu menyebabkan munculnya uap air yang mengembun di sekitar permukaan luar gelas. Perubahan bentuk dari benda padat menjadi benda cair. Es batu merupakan bentuk benda padat. Ketika es batu dikeluarkan dari lemari pendingin, akan terjadi perubahan suhu dari rendah ke tinggi, dan hal tersebut akan membuat es batu menjadi leleh atau mencair.